ditutup aja, jangan ditampakkan ya. Atau lagi ngegoreng bala-bala di dapur, misalnya, jangan lah. Tapi yang mungkin on kamera lah supaya komunikatif. Gimana Pak Dokter Asep Abdul Muhi ini? Sehat ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya, susah ketemunya sama antum nih. Kalau sudah melekat dengan Pak Rektor susah nih. Iya. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat tulab wa talibat, nahnu naltaqi bi wasitati Gmed al-an tahtal ba'i al-imtihan bi al-iktirahat nusami bi proposal wa komprehensif wa al-munaqasah. Nah ini problemnya sebetulnya kawan-kawan ini bukan tidak paham alur itu. Saya kira terlalu naif ya kalau kawan-kawan tidak paham alur itu. Yang tidak paham itu sebenarnya bukan di situ Pak Yasir, tapi cara membuat proposalnya. Cara membuat proposal itu yang kesulitan karena tidak menemukan masalah. Jadi berangkatnya dari judul. Jangan berangkat dari judul. Berangkatlah dari masalah. Nanti masalahnya ketemu dijudulin baru. Jadi alurnya pahamlah, alurnya itu seminar proposal itu temui dosen pembimbing akademiknya. Nah ini juga ada beberapa masalah untuk menemui dosen pembimbing akademik karena ada dosen pembimbing akademik yang sulit ditemui. Saya tidak bisa menutup mata itu ada beberapa dosen pembimbing akademik yang sulit ditemui. Tapi itu antum lakukan semua secara intensif ke dosen-dosen yang begitu. Jika tetap misalnya dalam rentang sekian lama, misalnya 1, 2, 3 bulan, 4 bulan, tidak bisa dihubungi, antum semua cepat lapor ke jurusan. Ya, cepat lapor ke jurusan. Untuk dikomunikasikan oleh jurusan ke dosen itu, jika tetap dosen itu tidak respon atau ya slow respon ya. Slow respon itu hari ini di WA sekarang nggak jawab, biasanya kan itu slow respon itu. Nah itu kita coba gantikan dosen pembimbing akademik itu, saya coba laporkan nanti ke Wadek 1 untuk mengganti dosen pembimbing akademik. Tapi prosedurnya dijalani dulu. Sebab kemarin ada dosen yang marah-marah ke saya tidak menyebut namanya siapa, gitu. Membenturkan saya dengan mahasiswa, jadi mahasiswanya dianggap belum menghubungi, gitu. Tapi tiba-tiba pihak jurusan meng-ACC proposalnya. Padahal jurusan sudah membaca WA dari mahasiswa itu yang isinya memang dosen itu tidak bisa dihubungi atau sulit dihubungi. Begitu. Itu biasanya yang seperti itu di backup oleh jurusan langsung untuk dijalankan alur proposalnya sampai dia bisa seminar atau ujian proposal. Jadi yang harus antum pikirkan sekarang itu bagaimana membuat proposal dalam bentuk draft dulu ya. Jadi antum bikin proposalnya nih, Pak. Saya kira Pak Abdul Muhi sudah sangat paham. Jadi antum nanti konsultasi ke Pak Abdul Muhi, ke Bu Siti Hodijah, Bu Sekjur,
Misalnya masalahnya apa, kemudian masalah itu dibuatkan draft. Jangan dulu dibuat proposal. Jangan dulu. Draft dulu. Atau sinopsis lah bahasanya. Sinopsis proposal. Nah, sinopsis proposal itu memuat pertama judul. 1 lembar juga cukup ya, Pak Sep ya. Cukup itu 1 lembar juga. Jadi buat nomor 1 judulnya apa. Nomor 2 masalahnya apa. Nomor 3 misalnya teori yang akan digunakan. Nomor 4 metodologi penelitian tafsir yang akan digunakan. Kalau studi lapangan, lokusnya di mana, tempusnya kapan misalnya. Seperti itu. Jangan dulu bikin proposal, nanti nangis lah. Udah proposal lengkap, tiba-tiba oleh dosen pembimbing akademik ditolak karena dengan berbagai alasan. Alasan penelitian ini sudah dibahas orang, alasan masalahnya tidak ada, misalnya gitu kan. Nah, setelah dosen pembimbing akademik mengokehkan, nah itu baru masuk ke jurusan. Ini nanti akan berbeda nanti ke depannya. Saya akan ngobrol dengan Pak Asep Abdul Muhi ya, Dr. Asep Abdul Muhi tentang alur proposal sampai dengan seminar dan peng-SK-an ya. Ya, nanti kalau memungkinkan itu akan dijalankan oleh lab IAT pada beberapa alur skripsi ya, pada beberapa alur skripsi termasuk misalnya cek Turnitin ya kan. Cek Turnitin itu apakah nanti harus dilakukan pada awal-awal, misalnya untuk proposal juga ada cek Turnitin, atau misalnya pada total skripsinya nanti secara keseluruhan baru cek Turnitinnya misalnya, gitu ya. Ya menurut saya lebih awal lebih bagus lah, supaya terdeteksi sejak dini bahwa proposal ini memang orisinal, tidak copy paste ya, tidak copy paste. Walaupun sesungguhnya mudah saja sih, antum copy paste, kemudian antum lakukan parafrase misalnya pada tulisan-tulisan yang copy paste itu akan hilang Turnitinnya. Tapi itu mah inilah biasanya bagi para penulis yang jam tayangnya sempit tapi kerjaannya harus segera selesai biasanya. Tapi kalau antum mah lama lah, punya waktu yang sangat panjang. Gitu ya. Jadi dari sekarang antum cari masalah, batur menghindari masalah, orang menanyakan masalahnya. Cari masalah yang nanti bisa dibuat judul penelitian, gitu ya. Dari sekarang. Kalau alurnya gampang sih, alurnya. Antum masuk ke dosen pembimbing akademik, konsultasi dengan pembimbing akademik, ya kan? Kemudian setelah diiyahkan bahwa ini ada masalah, buatkan proposalnya. Nah, karenanya ketika antum masuk dosen pembimbing akademik itu jangan dulu bikin proposal. Kalau pertama kali datang ya, kepentingannya untuk membuat proposal. Jangan dulu buat proposalnya, draftnya aja. Sinopsisnya 1 lembar cukup, 1 lembar yang kayak tadi tuh. Saya punya masalahnya ini Pak, kemudian kira-kira judulnya ini, kemudian teori yang akan saya gunakan ini, metodologi penelitiannya ini, gitu kan. Kalau studi lapangan saya akan melakukan kajian di Cianjur Selatan misalnya, atau di Bandung Nyingcet, atau di Ciamis, di Tasik, atau di mana gitu. Itu jelas. Jadi antum membuat judul itu harus muncul di judul itu. Pertama, objek yang akan diteliti, yang kedua pendekatan atau metode apa yang akan digunakan, ya kan. Kalau studi lapangan tempatnya di mana, kalau studi tokohnya siapa, kalau studi karyanya apa, itu harus muncul begitu. Nah, kenapa dikumpulkan sesegera mungkin supaya tepat waktu? Sebetulnya itu arahannya.
supaya tepat waktu. Jadi 8 semester itu selesai supaya temayar SPPDI lah. Dan konsep kita itu ada di surat Al-Insyirah. Wa idza faragta fangsob. Itu idza faragta fangsob. Jika kamu telah selesai, maka kukuhkanlah dan masuk ke pekerjaan yang lain. Selesai S1, selesaikan secepatnya, buru-buru asup D S2. Selesai S2, cepat masuk S3. Saya kira itu ya. Nah, kalau sudah di ACC sama dosen pembimbing akademik, baru diseminarkan atau di ujian proposalkan. Nah, ujian proposal itu Pak Asep, tolong nanti diupayakan dosen yang menguji proposal itu yang dia punya kemampuan, keahlian, kompetensi di bidang itu. Gitu ya. Misalnya proposalnya itu semantik Al-Quran, ya dipilihlah siapa dosen-dosen yang punya kapasitas di situ. Misalnya seminarnya itu Living Quran, siapa dosen yang punya kapasitas di Living Quran. Misalnya metode tematik, siapa dosen yang ngerti di tematik. Misalnya metodologi tafsir Al-Quran, sumbernya apa, metodenya apa, coraknya apa, sistematika penulisan tafsirnya apa, siapa yang punya kapasitas di situ. Jadi jangan sampai yang nguji tidak lebih paham dari yang akan diuji. Itu kan menggelikan itu. Itu nanti tugas Pak Dr. Asep Abdul Muhyi untuk meng-create ini proposal masuk ke klaster mana ini? Ke klaster Ulumul Quran, apa ke klaster tafsir. Nah, kalau masuk ke Ulumul Quran yang mana nih? Yang sejarah Al-Quran misalnya. Yang tentang sabab nuzul, nasi mansuh misalnya, tentang munasabah atau siapa. Dosennya di format yang bisa kira-kira mengarahkan. Jadi seminar proposal itu mengarahkan sebetulnya. Bukan untuk menolak atau menerima, mengarahkan. Kalau sudah selesai diseminarkan, itu tidak lagi menjadi otoritas dosen pembimbing akademik. Itu nanti menjadi otoritas penguji proposal. Nah, penguji proposal mengarahkannya bagaimana? Penguji proposal itu sudah tidak lagi berhubungan dengan dosen pembimbing akademik. Ikutin arahan dari penguji proposal itu. Nah, tapi nanti setelah di-ACC oleh penguji proposal, SK-nya tetap pembimbing akademik itu dibawa menjadi dosen pembimbing skripsi kedua. Kedua ya. Kesatunya yang ahli di situ. Nanti Pak Asep di itu ya. Yang ahli di situ. Misalnya begini. Karena dosen pembimbing akademik itu dia acak. Siapapun dosennya. Nah, ini problem juga nanti kita. Problem. Misalnya ada dosen pembimbing akademik yang sesungguhnya dia bukan dosen home base IAT. Ada itu banyak tuh. Karenanya dia tidak paham pasti ke IAT-an. Nah, karenanya pasti dosen-dosen yang seperti itu ditaruhnya di dosen pembimbing skripsi kedua. Yang kesatunya yang betul-betul ahli di bidangnya. Tuh, misalnya dosen pembimbing akademik, yang keduanya itu sebut saja misalnya Pak Soheh Mukarom ya. Soheh Mukarom itu dia bukan dosen home base IAT. Walaupun secara husnuzon saya bisa mengatakan ya bisa saja dia paham tentang ketafsiran. Nah, yang kesatunya itu harus betul-betul orang yang paham. Gitu ya. Nanti itu urusan Pak Asep ya. Urusan Pak Asep dengan siapa nanti Bu Sekjur untuk meng-create siapa-siapanya setelah saya coba nanti memberi saran-saran atau masukan untuk siapa kira-kira dosen pembimbing akademiknya atau dosen pembimbing skripsinya gitu ya. Nah, kalau selesai 3 bulan ya Pak Asep ya,
3 bulan dari SK Anda boleh ikut Ujian masa. 3 bulan itu. Kalau belum 3 bulan nggak bisa. Kecuali belum 3 bulan tapi angkatan yang sudah syafahu protein minanar. Ya sudah sagorempaldi arek drop out. Ya itu setengah bulan juga nggak apa-apa yang kayak gitu mah. Tapi untuk angkatan 2020 itu wajib mengikuti prosedur dari tanggal SK boleh disidangkan setelah 3 bulan. Jadi kalau SK-nya turun bulan Oktober, berarti Oktober, November, Desember. Desember akhir sudah bisa ujian sidang munakosa. Gitu. Kalau datangnya November, berarti November, Desember, Januari, Februari baru bisa sidang. Karena munakosa itu diselenggarakan tiap bulan genap. Nah kalau komprehensif, saya kira gampang lah komprehensif. Mata kuliah sudah selesai, praktek ibadah, praktek tilawah sudah selesai, praktek profesi sudah selesai, KKN sudah selesai, aman itu mah. Ikut aja komprehensif. Gitu. Saya kira itu ya, segeralah dari sekarang fokus berpikir tentang masalah yang akan dibuatkan skripsinya. Gitu. Nah ini yang jadi di antara masalah-masalah buat kawan-kawan itu Pak Asep nanti dibantu ya di lab untuk mapping wilayah-wilayah kajian yang bisa dijadikan skripsi, mappingnya. Misalnya, ini kan jurusan kita ini ada 2 disiplin ilmu ini. 2 disiplin ilmu. Pertama ulumul Quran, yang kedua tafsir. Nah ulumul Quran itu dibuat mappingnya. Apa saja yang bisa dikaji di ulumul Quran itu. Misalnya ketika nyebut sabab nuzul. Nah, sabab nuzul itu salah satu bagian dari ulumul Quran. Apa saja yang bisa dikaji di sabab nuzul itu. Gitu ya. Pemikiran tokoh tentang sabab nuzul misalnya. Produk-produk tafsir yang di situ ada sabab nuzulnya. Pemikiran modern kontemporer tentang sabab nuzul, ya kan. Jenis-jenis sabab nuzul itu gitu ya. Nanti munasabah juga begitu, nasih mansuh juga begitu. Am, khos, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal itu menjadi bagian dari ulumul Quran. Makanya kalau antum mau mengkaji ulumul Quran, skripsinya antum baca aja Al-Itqan fi ulumul Qurannya Asyuyuti. Itu ada di fihrisnya, di daftar isinya tema-tema besar yang bisa diangkat menjadi skripsi. Gitu. Kalau tafsir terlalu banyak lah tafsir. Ya. Tafsir itu antum nanti kawan-kawan bisa mengkaji metodologi tafsirnya, bisa mengkaji produk tafsirnya, bisa mengkaji tema-temanya, bisa mengkaji pemikiran tokohnya. Jadi nah ini masalahnya nanti begini nih. Kalau misalnya antum menemukan di metodologi tafsir itu sumber tafsir, misalnya ini ya, sumber tafsir. Nah, sumber tafsir itu bisa dibuatkan skripsinya bisa ratusan tafsir, bisa ratusan skripsi itu. Hanya untuk menyebut sumber tafsir saja. Tapi dengan catatan skripsi yang dibuat itu ada berbeda dengan skripsi yang lain. Unik, menarik, ada wilayah yang bisa ditelitinya. Nah ini yang kawan-kawan nih Pak Asep yang agak kesulitan menemukannya. Masalahnya apa? Tiba-tiba judul saja. Nah kalau judul saja masalahnya tidak disondingkan itu kesulitan. Khawatir nanti judul itu tidak menemukan masalah atau tidak memuat masalah. Gitu. Pokoknya nanti angkatan ini 2020
harus banyak konsultasi ke saya, ke Bu Siti Hodijah, Bu Sekjur, ke Pak Asep Abdul Muhi, ke dosen-dosen pembimbing akademik untuk percepatan penyelesaian mata kuliah, penyelesaian skripsinya, gitu ya. Kita diskusi saja. Apa yang kira-kira membuat kawan-kawan kesulitan untuk membuat skripsi, kesulitan untuk apa, ya kita diskusikan malam ini. Supaya semester 8 ini pas selesai, kudu mayar SPPD, gitu ya. Kemudian wisuda didampingi dengan calon suami atau calon istrinya, begitu. Ya, kalau yang sudah menikah ya alhamdulillah, kalau yang belum ini mah. Biasanya ada kegelisahan itu kalau menjelang wisuda itu, waduh siapa nih yang nganter nih. Ada itu biasanya kegelisahan itu. Maka dicarilah segera menjelang wisuda untuk pendamping, minimal dipoto lah dengan baju wisuda dengan calon pendampingnya gitu ya. Amin ya Rob. Ayo silakan yang mau bertanya silakan. Atau Pak Asep Abdul Muhi barangkali mau memberi wejangan tentang hal ini, silakan. Silakan. Bu Sekjur dulu mungkin, Bu Siti ada yang mana ini? Bu Sekjur mana? Bu Sekjur. Ini ada on cam Pak. Mana? Suaranya belum diaktifin Bu. Hadir Pak, dari tadi ada. Nah, ini dia. Hadir. Siap, mantap. Lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Kajur, Pak Ahmad Solehudin beserta Ketua Lab Ilmu Al-Quran dan Tafsir Pak Asep Abdul Muhi, dan yang Ibu banggakan mahasiswa angkatan 2020 yang bisa hadir pada hari ini. Sebenarnya ini sudah direncanakan beberapa bulan yang lalu dan seminggu yang lalu kita matangkan dan Ibu pesankan kepada HMJ untuk angka muat. Angkatan 2020 itu 211 orang. Yang hadir hari ini, malam ini hanya 96 orang. Ya, jadi sebenarnya ini tidak mewakili gitu ya, tidak mewakili dari apa yang akan kita sosialisasikan hari ini karena tujuannya ingin tersampaikan supaya tidak banyak kendala pada proses percepatan studi untuk angkatan 2020. Harusnya direkam ini ya, direkam nggak Rulia? Ya coba di-record ya. Yasir, direkam nggak? Oke. Biar nanti tidak terlalu banyak pertanyaan nantinya ya, jadi bisa didengarkan kepada kawan-kawan yang tidak bisa hadir. Baik, lanjut saja ke pokok pembahasan. Di sini Ibu minta bantuan untuk menampilkan slide Pak Kajur. Mohon maaf supaya jelas ya. Nah, ini baik. Silakan disimak baik-baik. Dan dikarenakan Ibu informasikan untuk periode sekarang jurusan itu dibantu oleh lab. Ketua labnya sekarang sudah ada Pak Asep Abdul Muhi, makanya tadi Ibu juga undang dikasih tahu beliau supaya hadir, supaya juga bisa ini berangkat dari pesan Pak Rektor ya Pak Kajur, kita kemarin rakor di Puncak. Koordinasinya itu kan pelayanan prima.
sebenarnya untuk jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir tidak masalah dengan pelayanan prima, karena dari sebelumnya juga kita sudah lulus pemantauan pedidikti PEPA dengan mahasiswa yang lulus tepat waktu bisa terlampaui, dan mereka itu adalah pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan akreditasi yang bisa mempertahankan akreditasi jurusan itu tetap A. Itu salah satunya adalah mahasiswa lulus tepat waktu gitu ya. Jadi apalagi kalau hari ini dibantu oleh lab yang berjalan selama saya menjabat, itu semuanya dihandle oleh jurusan dari mulai segala-galanya. Ya. Nah, hari ini jurusan dibantu oleh lab, berarti diprediksi ke depannya tidak akan ada komplain. Dan kemarin pun sebelum kita menggalakkan lab ini, alhamdulillah tidak ada komplain yang sampai mahasiswa itu marah atau ngamuk gitu ya, istilahnya ke jurusan, dengan pelayanan yang sudah diberikan gitu. Jadi mungkin berharap Pak Asep nanti akan sangat lebih cepat dari sebelumnya, akan sangat lebih respon dari sebelumnya untuk pelayanan prima ini ya, karena memang Pak Rektor kan sekarang yang diusungnya itu ya, pelayanan prima menuju UIN yang mendunia gitu ya, world class itu. Baik, di sini akan Ibu share ya, mulai dari next Neng Indah. Slide selanjutnya di sini ada judulnya sosialisasi ujian proposal, komprehensif dan munakosa. Lanjut, next. Nah, kalian harus hafal visi misi. Nah, nanti Pak Asep, kalau mahasiswa ada yang mau konsultasi atau konfirmasi, mereka tidak hafal visi misinya, jangan dilayani. Terus mereka harus tahu dulu apa itu visi misinya, apa itu CPL-nya. Karena kita mau menuju unggul, ya, akreditasi unggul ke depan, mahasiswa harus tahu dulu jati diri dari jurusannya itu sendiri. Jadi visi misinya sudah ada di lab ya, sudah kita tempel waktu UNQIE. Jadi mahasiswa harus memang benar-benar menghafalnya dan memahaminya. Selanjutnya, di sini ada visi misi, mungkin tidak harus Ibu bacakan ya untuk mempersingkat waktu. Hanya diinformasikan, silakan dibaca, dihafal, dipahami untuk selanjutnya. Selanjutnya next. Misi, visi, misi. Neng Indah. Nah, ya ini misinya. Next. Nah, profil lulusan juga ya, mau jadi apa? Di sini sudah ada. Jadi selalu Ibu sosialisasi pada acara-acara apapun gitu ya. Kemarin baik OPAB, ketika Ibu mengisi dalam hal apapun ini selalu diingatkan dan disampaikan ya. Kalian mau di apa nantinya gitu ya. Jadi jangan sampai tanya ini sudah ada profil lulusannya. Lalu silakan dibaca ya. Next. Nah, sekarang masuk ke timeline ujian proposal nih. Kan mungkin kan Pak Asep juga belum tahu alurnya seperti apa, prosesnya seperti apa ke jurusan. Pertama di sini timeline ujian proposal. Pertama nih, ya. Ujian proposal itu dilaksanakan setiap bulan. Setiap bulan jadwalnya itu minggu kedua dan minggu keempat. Ya, mahasiswa mendaftarkan diri di Salam masing-masing kalau sekarang. Kalau dulu itu kan ada link khusus ya. Nah, sekarang itu udah masuk ke Salam mahasiswa masing-masing. Itu ya Pak Asep. Selanjutnya nih, satu pendaftarannya online. Pendaftarannya online melalui Salam. Lalu misalnya nih Ibu ngasih contoh yang bulan Oktober. Bulan Oktober itu pekan kedua itu adalah tanggal 14. Tanggal 13 ya. Tanggal 13. Nah,
bisa daftar. Jadi kan gini, mahasiswa itu banyak yang bertanya begini, nanti Pak Asep akan kerepotan ya, karena ini pengalaman Ibu, akan kerepotan mahasiswa bertanya begini, Pak, kapan pendaftaran dibuka? Gitu ya. Nih, Ibu tekankan, pendaftaran itu sebenarnya nggak ada batasannya, cuman Ibu di sini nih, pakai pekan 1, itu minggu kedua 1 sampai 10 Oktober nih, ini untuk contoh bulan Oktober misalnya. Sebenarnya untuk daftarnya mah misalnya mau di akhir September misalnya untuk ujian minggu kedua. Tetapi ketika sudah masuk ke karena pelaksananya tanggal 13, nanti akan dari tanggal 1 sampai 10 itu misalnya belum di ACC. Jangan dulu di ACC. Kita menunggu dulu peserta ujian proposal yang daftar. Karena kalau di ACC 1-1 nanti kan kita belum bisa menentukan dosen pengujinya. Dosen pengujinya kan harus dua orang gitu. Jadi biasanya mahasiswa kalau di sistem udah diklik langsung ngejapri sekjur, ngejapri kajur nanya, ngejapri dosen, mungkin sekarang ditambah dengan lab ya, ngejapri dosen pengujinya gitu ya. Jadi belum waktunya udah riweuh gitu biasanya seperti itu. Jadi di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah masa menunggu serta ujian proposal daftar gitu. Nah, di tanggal 10 itu Pak Asep nanti sudah memverifikasi peserta ujian dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Berkasnya lengkap, betul atau tidak, 2 formulirnya sudah lengkap, ditandatangan oleh dosen walinya, kajur, perpustakaan, dirinya sendiri, dan sebagainya. Mungkin ada yang ditandatangan oleh Ibu di lembaran terakhir. Nah, itu sudah lengkap, lalu Turnitin, cek Turnitinnya itu sekarang kan masih di lab fakultas ya. Nah, sekarang ada wacana mau dipindahkan ke jurusan. Kita masih nunggu ya. Kalau sudah lengkap semua mahasiswa itu, nah untuk proses pengecekan judulnya itu di sini konsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Nah, terkait dengan Pak Kajur tadi untuk dosen pembimbing akademik yang bukan home base IAT, misalnya, kan kemarin itu pemerataan untuk BKD, LKD untuk dosen. Sebenarnya gini Pak, masalah juga, karena suka ada dosen yang home base-nya itu bukan IAT, tapi kan secara normatif dia tetap dijadikan dosen pembimbing 1. Betul. Nah, ketika dia dipindahkan jadi dosen pembimbing 2, kadang itu menjadi masalah. Nah, maka solusinya saya itu tetap dosen pembimbing walinya meskipun bukan home base IAT misalnya, tapi tentu yang pembimbing 2-nya harus dari dosen IAT dan harus sesuai dengan penelitian yang dikaji oleh mahasiswa. Karena ini biasanya ada dosen yang tidak mau menerima dosen pembimbing 1 dijadikan menjadi dosen pembimbing 2. Tapi ada juga yang sadar diri, misalnya Bu, saya bukan core keilmuan IAT, saya bukan dosen home base IAT. Bolehlah maka saya jadi dosen pembimbing 2 aja gitu. Ada yang gitu. Nah, kalau yang tidak mau Pak Kajur, nanti mahasiswanya nggak beres-beres. Iyalah. Karena gitu. Ya bersikukuh. Jadi itu merugikan mahasiswa gitu. Jadi kita memang harus paham di sana. Kadang aja yang sama-sama dosen home base juga Pak Kajur, kalau ada juga yang nggak mau, dosen pembimbing walinya junior, dosen pembimbing duanya senior, dia nggak mau ada di pembimbing 2, ada yang seperti itu. Itu pernah terjadi dan mahasiswanya nggak akan beres-beres skripsinya gitu ya. Jadi memang nanti Pak Asep harus selalu berkonsultasi dengan jurusan, nggak bisa menentukan dan memutuskan sendiri gitu ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya proses pengecekan judul ya, konfirmasi ke perpustakaan ya, ke fakultas terkait judul, ke Pak Sandi ya. Nah, untuk nanti Pak Asep harus minta juga data ke Pak Sandi khusus untuk IAT, gimana caranya supaya ini ada di lab
supaya ada di lab. Jadi Mungkin mungkin akan dimudahkan oleh jurusan mahasiswa itu ya sebelum ke perpus. Kalau bisa mah gini Pak Asep, Ibu mau ada perubahan. Kalau di perpus itu kan judul bisa terinput akhir ketika melakukan skripsi. Nah, Ibu pengen terinput ketika proposal ya. Ujian proposal. Jadi kalau di akhir itu pernah ada terjadi 2 judul yang sama akhirnya dilikuidasi 1 karena memang di akhir memunculkannya gitu, menginput judulnya. Jadi kalau mumpung sekarang di lab dikelola oleh lab, jadi ini tugas Pak Asep harus dari mulai proposal ini harus sudah ada judulnya. Gitu ya. Yang selanjutnya daftar 2 formulir ditandatangan oleh pihak-pihak terkait ya, yang tadi ya oleh dosen wali, kajur, dirinya sendiri, sekjur, perpustakaan dan sebagainya. Lalu baru daftar ujian proposal gitu ya. Nah, biasanya gini Pak Asep, mahasiswa itu baru daftar 1 hari dia udah 2 hari, 3 hari belum di ACC. Selalu nge-WA, Bu, saya udah daftar dari tanggal sekian hari ini, kenapa ya belum di ACC? Ada yang kurang, ada yang salah, atau harus input ulang, dan sebagainya. Kata Ibu ya tunggu. Nah, ini nih bagi mahasiswa semuanya, apabila tidak di ACC pada pekan kedua, seharusnya harus sudah UP, atau daftar untuk pekan keempat, tetapi nanti sama Pak Asep tidak di ACC, baru komplain. Ya, baru komplain karena sudah kelewat gitu, bisa jadi kelewat atau bisa jadi ditolak gitu ya. Jadi harus ada jawaban gitu. Jadi sebelum 3 hari menjelang UP belum di ACC, sabar aja dulu gitu ya, sabar aja dulu gitu. Itu ya. Lanjut Neng. Nah, setelah beres UP, ujian proposal, nah nanti juga Pak Asep kan menentukan dosen penguji itu, betul tadi kata Pak Gedul harus sesuai dengan core keilmuan dosen dan disesuaikan dengan judul penelitian dan masalah dari penelitian itu ya. Jadi jangan salah orang. Ketika semantik atau living Quran misalnya diberikan kepada yang bukan bagiannya gitu ya, maka itu menjadi nanti salah kaprah. Selanjutnya pengajuan SK. Nah, pengajuan SK juga sama, daftarnya di Salam juga. Pengajuan SK itu setelah revisi. Nah, setelah revisi kan ujian tuh. Nanti misalnya Anda diterima tetapi revisi dengan perbaikan. Nah, setelah itu direvisi dulu, baru diajukan kembali ke dosen penguji dan di ACC dan ditandatangani oleh kedua dosen penguji. Setelah itu baru daftar di Salam mengajukan SK ya, mengajukan SK. Nah, diproses di jurusan karena ini masih jurusan sekarang ya. Nah, sekarang mangga bagian Pak Asep di lab nanti. Jadi diajukan oleh lab nanti, diajukan ke TU ya, ke TU. Kalau nanya proses pengerjaan SK berapa hari, di sini Ibu menyebut 3 hari ajalah paling lama ya. Sebenarnya gini Pak Asep, ketika hari ini Ibu itu tiap hari, mohon maaf minggu kemarin ada yang mungkin tidak sengaja Ibu abaikan. Tanggal 11 tanggal berapa Pak Kajur kita ke puncak itu 4 hari ya. Hari Minggu sampai hari Rabu ya. Ya, sebelumnya kan hari Jumat mungkin saya udah keluar dari jurusan, maksudnya udah libur gitu ya, weekend, dan tidak melihat ada yang sudah daftar SK. Setelah itu kan kita disibukkan oleh beberapa hal ya di jurusan. Baru ke ACC sama Ibu hari tadi tanggal 17. Nah, sebenarnya itu kesalahan, tetapi itu tidak maksud mengabaikan gitu. Nah, biasanya gini Pak Asep, tiap hari itu kita mengecek salam jurusan, siapa yang mengajukan UP, siapa yang mengajukan SK. Nah, kalau SK tidak harus menunggu banyak peserta Pak Asep. Kalau SK itu
Kalau satu orang, nggak apa-apa, satu orang aja ajukan. Kan nggak mungkin menunggu orang yang lain, karena waktu itu sangat berharga untuk yang mengajukan SK mah. Kadang-kadang sampai ibu pernah begini, misalnya ibu 1 minggu belum meng-ACC, akhirnya tanggalnya ibu sesuaikan dengan tanggal mahasiswa mengajukan. Jadi tidak merugikan mahasiswa mengajukan ke Pak Opiknya itu, ke TU-nya itu gitu. Jadi mahasiswa tidak merasa dirugikan yang 1 minggu itu belum di-ACC sama kita. Jadi untuk SK itu tidak harus menunggu lama, satu orang ACC selama persyaratannya sudah lengkap dan sudah benar. Jadi SK itu misalnya hari ini Pak Asep ACC, ajukan ke TU, biasanya Pak Opik itu hitungan menit udah jadi. Pengalaman ibu, paling tidak hari ini diajukan, besok sudah bisa dikonfirmasi SK itu sudah ada. Dan ketika mahasiswa menanyakan ke TU, itu sudah ada bukti fisik SK-nya. Yang harus difotokopi, diserahkan ke TU 1, ke jurusan 1, ke pembimbing 1, ke pembimbing 2, dan untuk mahasiswanya. Gitu. Nah, ini untuk pengajuan SK. Ya, jadi nggak ada kata istilah menunggu pesertanya kalau pengajuan SK mah. Gitu. Karena ini menentukan dari 3 bulan tadi, dari 3 bulan mahasiswa bisa mengikuti ujian munakosah. Gitu. Ya, selanjutnya. Ya, lanjut. Silakan lanjut, Indah. Ya, oke. Nah, sekarang masuk ke syarat ujian komprehensif, ya. Ujian komprehensif itu sama daftar di Salam. Tetapi yang menangani komprehensif dan munakosah itu adalah fakultas, ya. TU langsung ini ke Pak Imron. Nah, ini untuk bukti-buktinya silakan ingatkan baik-baik, dicatat dari sekarang. Kalau yang PIN-nya belum eligible, ini ya. Pertama, 1 bukti pembayaran UKT terakhir, berarti harus lunas. Tidak bisa daftar kalau UKT-nya menunggak. Melaksanakan pendaftaran ujian komprehensif di Salam. Lalu transkrip nilai, seperti tadi Pak Kajur jelaskan bahwa syarat komprehensif itu adalah semua mata kuliah nilainya sudah ada. Lalu PIN di sini adalah penomoran ijazah nasional. Jadi PIN-nya itu harus eligible. Eligible di sini itu ya mahasiswanya berarti tidak bermasalah, ya. Kartu rencana studi KRS di print out, ya. Keterangan lulus tahfidz Al-Qur'an. Nah, biasanya di sini nih Pak Kajur, yang menjadi masalah mahasiswa beres nilai, semua persyaratan sudah lengkap, tahfidznya belum beres. Jadi memang kita harus selalu menyisir, memantau, dan sekaligus merajia gitu ya. Mungkin ya harus dirajia aja. Mahasiswa, saya itu suka punya catatan. Angkatan 2019, siapa yang belum lulus tahfidznya, dosennya siapa? Gitu. Dia setorannya baru 1 juz, dosennya siapa? Baru 2 juz, dosennya siapa? Gitu. Ini sangat terkendala ini di tahfidz. Sertifikat PBAK, lulus praktik ibadah tilawah, sertifikat TOEFL dan TOEFL. Ya, sertifikat TOEFL dan TOEFL itu dari Le Bahasa, lulus praktik ibadah itu dari dosen pembimbing praktik ibadah dan tilawah. Ya, next Neng Indah. Lanjut. Ya, lanjut silakan. Udah. Oke. Ini terakhir, syarat ujian munakosah, ya. Syarat ujian munakosah 1 sama ya, bukti lunas UKT, terakhir melaksanakan pendaftaran di Salam. Tentunya sudah ujian komprehensif. Gitu ya, tidak bisa ujian munakosah kalau ujian komprehnya belum lulus. Di sini ada foto hitam putih dan ini harus di studio foto. Nggak bisa pakai HP, nggak bisa pakai kamera yang lain. Ya, ini harus resmi. Nah, ini untuk nanti di ijazah. Ya, KTP, ijazah SLTA dan transkrip nilai sampai ujian komprehensif. Mungkin itu aja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita berdiskusi aja.
Dari kawan-kawan mahasiswa? Ya, silakan. Ya, silakan Diana, Meilani, dan Fahmi Hamzah. Mangga. Ibu izin bertanya. Yes. Untuk syarat yang kursus TOEFL sama itu Pak, itu Bu, ada syarat minimal nilainya berapa? Oh iya, ya betul ya. Ya, silakan ditampung dulu ya. Makasih Dina Meilani. Ya, Bu, terima kasih. Fahmi, silakan Fahmi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. Ibu, Pak Kajur, Pak Asipado Ya. Muhi, izin bertanya mengenai sidang komprehensif. Itu boleh dijelaskan lebih detail apa yang akan ditanyakan oleh dosen penguji, di ranah apa gitu yang akan ditanyakannya, dan apa yang harus kita persiapkan sebagai mahasiswa untuk menyongsong sidang komprehensif. Begitu saja Ya. Bapak Ibu, terima kasih. Iya, mangga. Yang lain? Yang lain masih ada? Izin Bu. Ya, silakan. Adi Wijaya. Izin Bu, ini mah penasaran sih Bu. Iya, iya. Bismillah. Kalau misalkan kita ngambil ambil judulnya ternyata strategis dan juga bagus itu Bu. Tapi belum pernah ada yang meneliti. Nah itu kira-kira walaupun proses pengerjaannya agak lumayan lama dan juga kompleks, baiknya memang dilaksanakan atau diurungkan gitu Bu niatnya. Seperti itu. Yang lain? Ibu izin bertanya. Ya, mangga Sahra Indah Rizkia. Kalau yang di syarat ujian monokosah yang nomor 7 itu applicable itu dari jurusan atau dari kitanya, Bu? Maksudnya belum paham. Iya, iya. Ya, yang lain masih ada? Kalau ada semuanya aja ya, biar langsung dijawab dan beres gitu ya, Pak Kajur. Siap, betul. Yang lain silakan. Ya, silakan. Yang lain lagi, silakan. Masih ada? Ibu izin bertanya. Boleh, Ismi Faiza, mangga. Terkait kompre Ibu. Nah itu tuh dihitungnya pas SK turun 3 bulan apa setelah SK turun 1 bulan itu dihitung 3 bulan? Kompre emang nggak pakai SK Ismi munakosa. Oh berarti untuk munakosanya yang dihitung 3 bulan ya Bu? Iya, pas turun SK. Oh, terima kasih Bu. Ya baik. Lanjut, masih ada? Silakan, masih ada? Atau mau jawab dulu, Pak Kajur? Mangga. Mau menjawab? Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya tadi. Tentang skor TOEFL. Pak Kajur tahu nggak? Nggak tahu. Belum tahu ya? Belum tahu. Baik, atuh ya. Nanti atuh Pak Kajur menambahkan aja ya dari saya ya. Ya. Untuk pertanyaan Dina Meilani, skor TOEFL dan TOEFL ini 400 ya untuk IAT. Murah tuh 400 Bahasa Inggrisnya 400 dan bahasa Arabnya 400 ya. 400 bareng ngicep atau gampang itu mah. Ya, jadi kalau belum 400 harus mengulang nanti ujian di
pusat bahasanya. Iya. Dan itu berbayar kalau mengulangnya. Kalau tidak salah, pertama gratis, kedua kalau mengulang berbayar gitu ya. 75.000 kalau nggak salah. Cukup ya Dina, yang itu mah Ibu kan hanya menjawab skor saja ya. Ibu, terima kasih. Ya, yang kedua Fahmi. Fahmi menanyakan tentang materi-materi Nanti yang sidang kesulitan TOEFL belajar boleh ke saya lah nanti. Saya kasih itu Ya. cara-caranya. Ya baik ya Pak Kajur udah memberi solusi ya untuk yang keteteran untuk TOEFL dan TOEFL. Terima kasih. Selanjutnya yang Fahmi, ini materi komprehensif, yang namanya komprehensif itu Fahmi Ya, menyeluruh. silakan yang lain ini. Ya ini yang Fahmi, pertanyaan Fahmi, gimana suaranya? Oh, Itu tadi jelas? kompre ya. Ya, Komprehensif itu ada 3 itu. Kefakultasan, kejurusanan, dan pemikiran Islam. Itu kompre itu, yang dikomprekan itu kefakultasan, maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan usuluddin. Kemudian yang kedua, kejurusanan, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ulumul Quran dan tafsir dan turunan-turunannya, gitu ya. Kemudian pemikiran Islam. Pemikiran Islam ini melampaui ke usuluddinan, dia bicara lebih luas lagi yang berkaitan dengan, kalau dulu itu aliran modern dalam Islam misalnya, apalagi ya, itu kemudian diujikan jadi pemikiran Islam. Itu basisnya sebetulnya pertanyaannya, ini di kelas kalau nggak salah sudah saya sebutkan secara singkat ini, tentang pemikiran Islam itu. Islam itu dibagi 2, ada Islam sebagai dogma, ada Islam sebagai pemikiran. Nah, nanti yang akan ditanyakan itu tentang pemikirannya, pemikiran Islam ya. Misalnya kalau diturunkan ke Al-Quran itu mana yang dogmanya, mana yang pemikirannya, gitu ya. Ya, misalnya Quran sebagai wahyu, dogma, Quran sebagai tafsir terhadap ayat-ayatnya dianggap sebagai pemikirannya. Itu nanti itu diperlebar ke beberapa pemikiran Islam yang lain, misalnya fikih, usul fikih, tasawuf, filsafat, itu menjadi bagian dari pertanyaan-pertanyaan di pemikiran Islam. Gitu. Nah, kalau ke usuluddinan itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan fakultas ya, rukun iman, rukun Islam misalnya. Iman kepada Allah itu maksudnya apa sih? Kepada malaikat itu maksudnya apa sih? Itu usuluddin ya, pokok-pokok agama. Saya kira itu nanti akan ditanyakan. Nah, kalau kompre ya isinya itu. Kalau kejurusanan nanti biasanya dipasang dosen-dosen yang home base-nya di ilmu Al-Quran dan tafsir. Gitu. Nanya tentang ya Al-Quran itu definisinya apa, kemudian turun di mana saja, ayat yang pertama turun apa, yang kedua turun apa, ada penyusunan penulisan Al-Quran, banyaklah tentang tafsir, misalnya metodologi tafsir, membahas kitab tafsir, itu akan ditanyakan itu. Pokoknya yang berkaitan dengan mata kuliah pokok di ilmu Al-Quran dan tafsir itu menjadi pertanyaan kejurusanan. Ya silakan dikembalikan ke silakan. Ya terima kasih Pak Kajur. Ibu menambahkan ya Fahmi, yang tadi keusuludinannya ada di Rosa Islamiyah, ada pemikiran dan ada kejurusanan. Nah, jangan sampai mengecewakan jurusan ya, banyak ada beberapa pengalaman ketika Ibu menguji kejurusanan, hanya baru ditanya tentang ulumul Quran 1, Ibu baru nanya tentang silabusnya aja udah lupa. Ya. Kata Ibu masih ingat nggak dosennya?
Sampai Ibu nanya, masih ingat kan dosen ulumul Quran 1? Ada yang ingat, ada yang lupa. Apalagi sampai ke materinya. Nah, ini Pak Kajur ironis ya. Jadi beban kita sebagai dosen menjabat sebagai struktural kan nggak bisa membiarkan generasi-generasi lulusan-lulusan dari IAT yang tadi CPL-nya itu ada di depan ya, menjadi mufasir, menjadi akademisi. Masyarakat menjadi modal ya dari mata kuliah yang sudah dipelajari di bangku S1 gitu. Mungkin itu Fahmi yang bagaimana Fahmi? Jawabannya udah bisa dipahami? Mohon siap Ibu, paham. Berarti Bu untuk komprehensif harus 11 mata kuliah secara keseluruhan ya Bu? Iya. Iya. Ya. Siap Ibu. Lanjut. Pak Kadir, makasih. Yang ketiga Adi Wijaya penelitian. Menurut Adi teh ideal ya. Menurut Adi ini bagus, berat, tapi Adi harus bisa mengukur diri sendiri. Yang tahu diri sendiri, yang tahu kemampuan diri sendiri hanya kita sendiri, betul nggak? Sekarang tadi kata Pak Kajur, mau ke tafsirkah? Mau ke ulumul Quran kah? Misalnya Bu, saya mah interestnya ke ulumul Quran ya silakan. Jadi jangan gini, pengen ideal tapi nggak paham, tapi nggak mengerti. Nanti hasil penelitiannya nggak akan ideal. Karena ngambang kemana-mana gitu. Tapi Ibu rasa kalau penelitiannya dianggap biasa-biasa saja misalnya nih. Tapi kalau kita memahami objeknya, masalahnya, dan sebagainya, pasti akan menghasilkan hasil penelitian yang bagus. Gitu. Dan kita pun akan bisa menjawab. Jadi jangan memaksakan. Karena Ibu yakin, Adi akan bisa mengukur diri Adi, ini bagus, ini hebat, saya mampu, silahkan. Tapi kalau dirasa tidak mampu, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Udah UP, udah keluar SK, akhirnya Ibu datang ke jurusan Ibu, saya mau UP ulang. Kenapa kata Ibu? Ini mandek di tengah jalan, referensinya nggak ada, data-data pendukungnya nggak ada. Loh, kata Ibu kan jadi harus observasi awalnya itu matang. Observasi awalnya itu harus benar gitu. Ketika kita mau meneliti sesuatu, harus observasi awal sebelum menjadi sebuah draft, sebelum menjadi sebuah proposal. Gitu kan? Ya kan ketika kita mau kenal sama seseorang juga kan kita penelitian, siapa namanya, rumahnya mana, orang tuanya siapa, kesukaannya apa. Nah, harus observasi awal sama untuk penelitian juga. Jadi nggak asal-asalan tren, ini tren nih, lagi tren, ke bawah tren tapi nggak paham gitu, nggak mengerti. Nanti hasilnya menjadi tidak bagus kalau menurut hemat Ibu. Mangga Pak Kajur mau menambahkan? Ya, yang terukur saja lah kalau penelitian itu. Saya kira kita ambil kaidah dari Prof. Badruzzaman ya, ini senior kita, guru kita. Jadi skripsi yang bagus itu skripsi yang selesai. Nah, selesaikanlah segera dengan skripsi yang mudah diselesaikan. Datanya ada, terjangkau, mudah dipahami, ya kan? Ada datanya tapi nggak bisa dipahami. Misalnya kita punya kendala dalam penelitian itu, misalnya buku yang ditulis dalam bahasa Prancis. Nah, bukunya ada, tapi nggak bisa baca, kan nangis juga. Atau misalnya, ya walaupun belum terlambat ya dari sekarang.
Misalnya buku kitab yang akan ditelitinya itu bahasa Arab, kita tidak punya kemampuan yang cukup untuk mengerti, untuk meneliti kitab-kitab tafsir berbahasa Arab. Ya jangan memaksakan diri. Telitilah kitab tafsir yang berbahasa Indonesia, kalau orang Sunda berbahasa Sunda misalnya. Nah setelah itu baru bertobat untuk mempelajari bahasa Arab. Karena mutlak bagi IAT itu harus ngerti bahasa Arab. Tapi skripsinya jangan dihambat gara-gara kita nggak ngerti bahasa Arab. Lakukan penelitian yang kira-kira kita bisa lakukan walaupun tidak meneliti kitab-kitab tafsir berbahasa Arab. Yang kedua, lakukan penelitian yang datanya ada. Ya kan? Ini betul kata Bu Sekjur tadi, kita ini sering keren-kerenan gitu ya, misalnya judul yang kita nemukan di YouTube atau di mana kemudian dijadikan judul skripsi. Setelah dicek misalnya apa ayat-ayat yang bisa diteliti dengan judul itu, nggak paham, ya kan? Didefinisikannya saja menjadi tidak mengerti bagaimana cara mendefinisikan judul itu, bagaimana mau menurunkan ke ayat-ayat Al-Qur'annya. Gitu. Lakukan yang termudah, misalnya living Quran, tapi living Qurannya yang benar-benar unik, berbeda dari penelitian yang sudah dilakukan orang. Semantik Al-Quran, lakukan semantik Al-Quran yang berbeda, yang unik, yang belum diteliti oleh orang. Lakukan misalnya kajian tentang tokoh yang belum dilakukan orang. Lakukan tentang tema-tema dalam Al-Quran yang belum dilakukan orang. Banyak sebetulnya. Dan sangat menyedihkan, terlalulah bahasa Roma Iramanya itu, kalau jurusan IAT ini kesulitan menemukan masalah atau judul karena terlalu banyak. Qur'ana ayat diurang, ulumul Qur'ana ada di kita, tafsirnya ada di kita, produk tafsirnya ada di kita, metodologi tafsirnya ada di kita, ya kan? Pengalaman-pengalaman masyarakat berkaitan dengan Al-Quran ada di kita yang disebut dengan living Quran. Terlalu banyak lah. Jadi kalau kawan-kawan jeli melihat masalah, satu kitab tafsir itu bisa dibuat ratusan skripsi itu. Kalau kita jeli bisa menemukan masalahnya. Satu kitab tafsir. Kawan-kawan bisa bayangkan di Jagat Raya ini misalnya ada 500 produk tafsir, berarti 500 produk tafsir itu kalau satu produk tafsirnya bisa diteliti 100 skripsi, ya bisa dikalikan 100 kali 500, gitu ya. Seperti itulah. Itu nanti kalau kawan-kawan kesulitan ya kita bisa diskusi di kopi darat saja nanti di ruang jurusannya. Ada masalah apa, kemudian kita coba bincangkan kira-kira arahnya kemana. Fokus penelitiannya apa, nantilah. Yang penting sekarang ada kemauan dulu untuk menyelesaikan tepat waktu, itu aja dulu. Jadi bismillahnya itu begitu ya, Bu Sekjur ya. Jadi bismillahannya itu bagaimana saya harus selesai tepat waktu, itu aja dulu poin pentingnya. Tuh. Ya silakan, Bu Sekjur, saya kembalikan. Gimana Adi? Masih belum ini? Udah bisa ditangkap, Adi? Bisa, Bu. Ini ketangkap, Bu. Disimpan. Ya. Terima kasih, Bu. Karena memang gini ya. Ya, baik. Ya, terima kasih. Karena memang untuk jurusan IAT itu apalagi memakai tafsir bahasa Arab, kalau tidak bisa menerjemahkannya kan agak sulit ya. Jadi memang harus benar kata Ibu juga kemampuan kita. Ibu pernah ya menguji UP gini. Ibu tanya, ini datanya dari mana lapangan? Dia belum ke lapangan loh. Sampai UP-nya nggak jadi, UP-nya ditangguhkan. Ya. Terus dapat data itu dari mana, kan bisa pick nih Pak, ya, nggak bisa pick apalagi lapangan. Nanti kumaha lamun dibaca ku orang anu diteliti itu bisa kan jadi masalah gitu ya, seperti itu. Gitu ya Adi ya. Selanjutnya Sahra Indah Rizkia tadi bertanya tentang PIN eligible. PIN eligible itu merupakan proses penomoran ijazah nasional.
penomoran ijazah nasional dengan menggunakan sistem untuk menghasilkan nomor ijazah yang diterbitkan oleh Kemenristek-Dikti dan berlaku secara nasional. Dan itu nanti langsung terdaftar di pangkalan data atau di PD Dikti. Nah, supaya PIN-nya eligible itu gimana? Ya berarti harus sesuai proses perkuliahannya, tidak ada masalah, SKS-nya terkontrak semua habis sampai semester 7, 8 itu kan komunikasi, terus lainnya tidak ada yang kosong, lalu juga identitasnya sesuai, pasti PIN-nya eligible, tidak ada masalah. Nanti juga kalau ada yang PIN-nya tidak eligible sama jurusan diinfokan, karena nanti pangkalan Dikti juga menginfokan kepada jurusan mahasiswa angkatan 2020 misalnya. Ada yang PIN-nya eligible atas nama ini. Nah, nanti solusinya itu dipanggil mahasiswanya apa yang kurang, dan itu harus didaftarkan lagi ke pangkalan datanya, ke PD Diktinya ya. Nah, gitu. Gimana Sarah? Siap Ibu, mengerti. Sarah ada? Ada Ibu. Ya, oke. Selanjutnya dari Rulia ya tentang tentang skripsi yang menjadi artikel. Sebenarnya kan ini udah lama bisa ya, sudah lama bisa, dan hari ini juga kemarin kan Pak Kajur ada undang-undangnya yang KMA nomor 53 tentang TADBL. Ada itu. Sudah boleh, sudah bisa. Ya, jadi memang payung hukumnya udah ada dan boleh gitu. Ya. Untuk prosesnya ya silahkan merapat ke dosen pembimbing akademiknya, ke jurusan gitu ya. Untuk atau mungkin bagi yang sudah mengikuti kelas menulisnya Pak Dekan sudah berapa puluh persen bisa memahami bagaimana cara skripsi menjadi artikel. Langkah-langkahnya sudah bisa dipahami gitu ya. Untuk proyek nih, berbentuk proyek karena sekarang MPKM mungkin Ibu kira bisa untuk proyek juga ya, masuknya kan ke TAI juga, ke TADBL. Ada proyek juga kan, proyeknya apa misalnya aplikasi atau apa gitu. Kan bisa dengan bentuk aplikasi. Coba jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Bandung itu distingsinya itu adalah digitalisasi Al-Quran dan tafsir. Yang kedua, tafsir lokal. Berarti bisa mau memakai aplikasi Ulumul Quran, mau dipakai aplikasi apa gitu. Ya, silahkan. Mungkin gitu ya Rulia. Mana yang bertanya? Selanjutnya Ismi Paza ya, untuk SK 3 bulan itu adalah bagi yang mau munakosa. Munakosa ya, bagi yang mau munakosa. Misalnya hari ini nih Agung, Nisa sama Alfia gitu, Alifia. Tapi kan belum kompre ya. Meskipun Fahmi itu Fahmi siapa? Bukan Fahmi Hamzah, ada Fahmi apa satu lagi? Yang sebelum KKN udah proposal, berarti kan SK-nya sekarang udah mau 3 bulan. Tapi meskipun udah nah jadi bulan batas minimal ya, batas minimal. Kalian kan belum kompre, jadi harus kompre terlebih dahulu baru bisa kemudian munakosa. Jadi syarat 3 bulan itu minimal. Kalau misalnya jadwal kompre itu kan bulan ganjil, Januari, Maret gitu ya, Mei. Nah, yang labnya itu untuk munakosa Februari, April, Juni, gitu, Agustus. Nah, jadi bisa memilih kompre misalnya. Kan nanti kan kalian beres bulan Januari ya, yang ini. Yang semester ganjil ini beres di bulan Januari. Kalau memungkinkan Januari bisa terinput nilai sebelum pendaftaran munakosa, sebelum pendaftaran komprehensif ditutup, silakan mendaftar. Semuanya harus daftar.
nggak akan dipersulit sama Ibu, nanti dibantu. Nah, perjalanan Januari itu sekarang kan bulan Oktober, November, Desember. Oktober itu sudah UP, sudah turun SK. November, Desember, Januari, Februari bisa munakosah. Paham nggak? Jadi Februari itu sudah bisa munakosah. Jadi kalian bisa berakhir di semester 7 tanpa harus masuk ke semester 8. Jadi beresnya 3,5 bulan, 3 tahun 5 bulan. Ya. Gitu ya Pak Iya, Kajur? betul. Lebih bagus tuh. Iya, jadi begitu. Silakan sebisa mungkin, usahanya maksimal mungkin. Silakan, masih ada pertanyaan? Atau sudah mewakili semuanya? Oh iya, Ferry, mangga Ferry. Ferry Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ibu, Pak. Kan tadi harusnya sebelum kita buat proposal itu kan harus diskusi sama pembimbing akademik ya, Bu. Terkait judul, apakah judul yang kita ajukan itu bisa dijadikan penelitian atau enggak. Nah, dosen pembimbing akademik saya itu langsung minta proposalnya, Bu. Itu gimana, Pak? Kira-kira saya harus diskusi sama Bapak dulu atau gimana? Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Yang lain masih ada? Kalau masih ada silakan. Kalau masih ada ditampung aja dulu. Atau dijawab saja. Gini, untuk Ferry ya. Silakan Pak, Ya, sambil nunggu untuk aja. Ferry, seharusnya sih memang diajukan dulu masalahnya apa, judulnya apa, gitu ya. Nah, biasanya dosen yang seperti itu mereka punya keterbatasan waktu sehingga ingin langsung dikasihkan atau dikasih proposalnya. Nah, kalau kasusnya yang seperti itu, antum harus konsultasi dulu ke saya deh, yang kayak gitu mah, ya. Ke saya nanti untuk kita membincang masalahnya apa, sehingga ketika proposalnya dibuat itu sudah hampir oke gitu. Dan jangan lupa kita harus proaktif ya Ferry ya, kalau menghadapi dosen yang seperti itu kita harus proaktif. Misalnya ketika masalahnya memang benar ada dan bisa untuk diteliti, langsung ke perpustakaan, nanti langsung ke lab ya, ke perpustakaan atau ke lab, nanti kalau labnya sudah fungsional, ke lab untuk dicek apakah penelitian yang akan digarap ini belum diteliti orang atau sudah diteliti orang. Kalau sudah diteliti ya dirubah lagi, diganti lagi. Nah, baru setelah itu yakin misalnya penelitiannya belum diteliti orang, terus ada wilayah yang bisa kita teliti di situ, nah baru buatkan proposalnya, gitu. Ya, gitu ya, Ferry ya. Oke, baik Pak. Iya. Terima kasih Pak. Berarti nanti konfirmasi ke Bapak aja ya Pak? Iya, ke saya aja, supaya udah bikin proposal 20 halaman, tiba-tiba sudah dibahas orang atau masalahnya tidak ketemu, nangis lah. Mubazir Nah, itu. Mending dilakukan prakondisi dulu agar proposal yang akan kita buat itu betul-betul original, ada nopusnya, kemudian belum diteliti orang. Itu ya. Ya, baik. Siapa? Ferry ya, Ferry Hidayat. Memang harus kreatif kitanya ya. Kalau dosennya seperti itu, kita sudah prepare yang tadi, yang konfirmasi ke perpus, ke jurusan dan sebagainya ya. Silakan disiasati aja supaya supaya cepat gitu ya. Selanjutnya mungkin lupa tadi ada yang belum Ibu sampaikan terkait kitab-kitab. Ada yang bertanya nih berapa minggu yang lalu
terkait ini Pak Kajur, kitab-kitab yang sudah tidak boleh diteliti gitu, tapi diberhentikan untuk sementara. Betul tadi kata Pak Kajur, misalnya 500 kitab tafsir atau satu kitab tafsir itu bisa diteliti dengan tema-tema yang berbeda-beda gitu ya. Semakin banyak diteliti sebenarnya semakin banyak memberikan pengetahuan. Tetapi kadang-kadang Pak Kajur yang menjadi salah di sini itu novelty-nya tidak ada mereka itu. Jadi iya. tidak ada. Parah. Jadi, kalau itu parah. Copy paste gitu kan, copy paste biografinya dan sebagainya. Maka kemarin itu sepakat dengan Pak Kajur Ecep Ismail, masih dengan Pak Ecep, diberhentikan dulu kayak Al-Misbah, Al-Munir, itu udah terlalu banyak mahasiswa etak deh gitu ya. Sekarang marak Hasbi Asidiki gitu dan sebagainya. Jadi Al-Azhar, Hamka ya, jadi memang bukan diberhentikan untuk sementara waktu. Jadi biar mencari dulu lah kitab-kitab tafsir yang lain yang kalau bisa mah yang belum ada dulu gitu. Jadi biar ya biar lebih pemerataan ya. Kompleks juga gitu kitab-kitab tafsirnya, sehingga untuk sementara diberhentikan dulu seperti itu. Ya nanti ngiri kitab-kitab yang lain, kok gua kagak diteliti nih begitu. Iya. Jadi yang itu. Terus untuk Pak Asep Abdul Muhi masih hadir. Untuk nanti pemerataan, untuk pemerataan dosen penguji ya, supaya tidak yang banyak-banyak, yang enggak nguji gitu ya. Karena ini menyangkut remon LKDPKD ya. LKDPKD dan remunerasi bagi dosen pembimbing, dan kalau bisa sebelumnya ditanya dulu kesediaannya bisa enggak gitu. Jadi kalau tidak bisa ya jangan sampai menyalahkan kita nanti kalau remonnya kecil atau tidak merasa dilibatkan dan sebagainya. Jadi dulu kesediaannya ya, seperti kan banyak orang dosen-dosen yang sibuk. Pak Solah juga bisa ditanyakan kembali. Dibuat betul Pak Asep, dibuat surat kesediaannya nanti. Ini satu lagi nih. Nanti kita bareng-bareng sama Bu Sekjur, sama Pak Asep untuk membuat bank data ini, dibenahi lagi lah. Bank data judul skripsi ya. Bank data judul skripsi. Nanti saya coba akan minta ke kawan-kawan yang ada di luar Universitas UIN, ya kan, di Jogja, di Surabaya, di Semarang, di mana-mana untuk minta data judul skripsi yang ke IAT-an supaya komprehensif ketika kita mengatakan belum dibahas orang itu. Nah, itu memang belum dibahas di seluruh UIN, di PTKIN gitu loh. Gitu ya. Nanti dibuat bank datanya oleh kita. Ini loh judul-judul skripsi yang sudah diteliti orang gitu. Jadi kita bisa datanya lebih dari perpustakaan gitu loh. Iya. Gitu ya. Nanti kita buat bareng lah itu. Buat bareng-bareng. Nah ini yang belum ada itu memang data itu. Dan saya kira sudah ada dulu pernah dibuatkan itu waktu awal-awal itu dari mulai tafsir hadis itu. Udah ada itu Pak Asep dulu itu datanya. Nanti saya coba searching lagi lah. Mungkin ini Pak Kajur satu lagi nih, kita juga harus merumuskan lagi roadmap penelitian. Oh ya, roadmap. Betul. Roadmap penelitian supaya mahasiswa juga lebih terarah gitu. Misalnya mau yang roadmap penelitian tentang living Quran. Nah kalau bisa mah Pak Asep nanti si judulnya juga diklasifikasikan. Ya, kemarin Ibu memang semuanya dihandle sama jurusan. Jadi memang sebenarnya sudah ada sih sebagian. Jadi misalnya living Quran, apa aja judulnya yang udah. Lalu semantik, misal apa aja yang udah gitu. Tafsir, apa aja yang udah. Jadi ya betul. Jadi dikategorikan ya Pak Asep ya. Nanti kita buat kategori penelitian ulumul Quran yang sudah diteliti di seantero Indonesia, misalnya di UIN, di STAIN, di IAIN itu apa, yang tafsir apa, yang living Quran apa, nanti begitu.
Iya. Yang ini aja dulu Pak Kajur. Maksud Ya. saya yang jurusan IAT aja dulu. Biar Ya, tidak yang ada. IAT. Yang Nah, IAT, jurusan nanti IAT. kita melihat ke Hmm. perguruan tinggi yang lain gitu. Ini mah yang terkhusus yang IAT yang mana Oh, aja yang dulu. IAT UIN saja. Iya, yang Oke. kita aja dulu, yang kita Oke. nanti kan kalau yang kita itu yang jelas udah diteliti sama mahasiswanya. Nah, Iya. nanti untuk melihat mana yang belum referensinya ke perguruan tinggi yang lain. Oh iya, iya betul. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa kita, Nah, gitu. yang sudah dilakukan oleh lulusan IAT S1 UIN Bandung apa, yang belum apa. Nanti saya coba buat ini lagi lah. Saya coba buat mapping ya untuk membantu kawan-kawan mahasiswa dalam pembuatan skripsi. Nanti saya buat mapping apa saja yang kira-kira bisa dilakukan riset untuk ulumul Quran, apa saja yang bisa dilakukan riset untuk tafsir, untuk living Quran, ya dan lain-lain lah. Nanti kita akan coba buat mapping. Kalau bisa nanti dipang-pangkan saja di lab IAT di situ, Iya. supaya kawan-kawan bisa melakukan preparing ya. Oh saya mau meneliti ini nih, gitu. Kira-kira begitu ya? Ya mungkin gitu aja ya. Ini Oke, kok yang on ya. cam-nya malah kita bertiga nih, Mama. Mahasiswa yang Iya. lain nih. Ya di close aja Bu, di close aja silakan. Ya. Ada satu lagi nih. HMJ ya, untuk HMJ. Sebelumnya waktu Ibu HMJ-nya Tumjia itu ada divisi apa sih? Controlling itu, advokasi controlling itu berjalan. Berjalan. 1 bulan sekali itu kita Google Meet. Atau paling tidak advokasi controlling itu merekap, menampung masalah-masalah yang dipertanyakan oleh mahasiswa dan itu dibawa ke jurusan. Gitu. Misalnya mereka janjian, Bu, saya mau memberikan pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Jadi ditampung oleh advokasi controlling. Mana ini HMJ-nya? Ada nggak? Yasir, mana Yasir? Nggak ada ini. Ya. Masa ini strukturalnya on cam, mahasiswanya off cam semua tuh gimana? Ya sudah di close aja dulu Bu. Di close aja. Hadir Bu. Siap. Ya, jadi Ibu minta nih harus dilanjutkan. Advokasi controlling itu biasanya setiap bulan itu mengadakan pertemuan baik online atau offline sama pihak jurusan. Jadi sehingga tidak ada masalah yang menumpuk, ya, tidak ada masalah yang menumpuk, semuanya terurai, terjawab dan ada solusinya. Maka alhamdulillah selama ini tidak ada masalah dan itu harus dilanjutkan. Kalaupun kita tidak bisa offline atau online, kita dari Departemen Advokasi Controlling itu menampung semua permasalahan-permasalahan yang terjadi di mahasiswa. Dan itu kalau yang memang disampaikannya ke jurusan ya silakan ke jurusan, kalau yang ke HMJ ya silakan ke HMJ dengan solusinya masing-masing gitu ya. Jadi tidak ada miskomunikasi. Ibu tunggu untuk HMJ yang sekarang sampai hari ini belum ada konsultasi dan komunikasi tentang advokasi controlling sama Ibu. Ya, mungkin itu aja ya Pak Kajur. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya. Terima kasih yang sudah hadir, Ketua Lab, Pak Asep, HMJ dan semuanya mahasiswa angkatan 2020. Semoga ini menjadi motivasi awal yang baik untuk percepatan studi. Dan Ibu melihat 2019 itu wah luar biasa. Perkembangannya itu sampai kewalahan jurusan, tapi sangat bahagia, sangat senang melihat perkembangannya. Ya, sampai pernah dari 327 mahasiswa yang menakosah, 200 itu mahasiswa IAT. Gitu. Jadi iya, luar biasa gitu. Nah, dan ini Ibu harap dicontoh oleh masyarakat. Terima kasih Pak Kajur, Pak Asep, dan HMJ juga mahasiswa yang lain.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Ibu Bapak. Nuhun Ibu Bapak. Iya dulu apa sekarang? Selesai ini lah. Selesai? ya. Yuk. Teman-teman. Hai. Teh Karin. Sipa, gacuan, Sipa.